Siapa tuh kemarin? Hmm. Buat nih. Iya Bu, izin asli ke bot ya Bu. Bu Asni, Iya Pak. udah di record nih yang di room kita. Iya bentar Pak. Ya. Oke, bentar ya Pak ya. Jadi rekod nampaknya. Nah, tunggu Bu Asni, kalau di awal masih bicara ya. Oh, Kita keluar nanti. juga Bu Asni. Ah ya, iya iya kita keluar. Kami juga izin keluar ya Bu. Oke Bu. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Afri. Maaf mengganggu waktu Bapak nih. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada Oh, mengganggu Bu Asni. alhamdulillah. Ini Pak, maksud Bagaimana dengan Bu tujuannya Asni? alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah Pak. Jadi ini Pak, saya ingin melakukan coaching kepada Bapak ini. Apa boleh diizinkan itu ya Pak ya? Insya Allah sangat boleh sekali Bu Asni. Alhamdulillah lah ya. Nah, Hmm, terima kasih atas waktunya Pak. Jadi hari ini kita akan membahas kendala yang Bapak hadapi di saat pembelajaran. Rasa-rasanya atau apakah ada kendala yang Bapak alami, Pak? baik Bu. Uh, Begini, siswa saya itu Bu, saya melihatnya tidak bersemangat ketika dalam proses pembelajaran Bu. Banyak yang tidak tertarik dengan materi yang saya sampaikan, dan yang lebih parahnya lagi Bu Asni, Ya. jika ada tugas gitu ya, banyak yang tidak mau untuk mengerjakan, ada yang acuh tak acuh ya. Nah, saya sudah mencoba berbagai macam strategi, tapi ketika saya menggunakan strategi A misalnya, sebagian anak yang berada di depan itu semangat. Nah, sedangkan yang berada di belakang, ya, mereka ribut. Atau juga ketika saya menggunakan strategi yang B gitu, Bu Asni. Iya, Pak. Nah, anak yang di belakang pula antusiasnya luar biasa. Oh, Sementara yang di depan, nah ini kebalikannya Bu Asni, seperti itu. Begitu kira-kira Bu Asni. oh begitu ya, Pak. Berarti masalahnya itu kalau menurut saya itu ya, Pak ya, gaya belajar siswa itu tuh, Pak. Nah, Begitu kira-kira Bu Asni ya. ya bagaimana tuh ya, Pak? Bapak melakukan metode ini yang di depan ribut. Kemudian lanjut materi berikutnya yang belakang pula yang ribut kan. Berarti gaya belajar siswa itu rasa-rasa berarti masalahnya kira-kira. Gimana menurut Pak? Masalahnya pada gaya belajar ya Pak ya? Benar. Jadi siswa ini
tentu punya gaya belajar yang berbeda-beda ya Bu Asni ya. Iya, betul Pak. Oke, baik, benar-benar Bu. Jadi dari cerita Bapak ini, menurut Bapak kira-kira tujuan dari percakapan kita inilah, dari coaching kita ini nih, kira-kira apa tujuan Bapak yang Bapak harapkan dari apa yang kita diskusikan kali ini, coaching ini, Pak? Ya, tentu saja Bu Asni, kita sesama guru ingin mencari solusi atas permasalahan yang terutama yang sedang saya alami di kelas saya. Tentu itu mencari solusinya nanti Bu. Iya Pak, mencari solusi dari masalah Bapak. Benar Bu. Oke, baik Pak. Intinya Bapak ingin semua siswa bersemangat dan aktif di dalam kegiatan kelas. Apapun metode, apapun metode yang Bapak sampaikan, anak semuanya dari si A sampai si Z bersemangat dalam kegiatan proses belajar mengajar ya Pak di kelas. Benar, Betul. benar. Coba Bapak, berarti Bapak memperhatikan gaya belajarnya dengan materi siswa dapat tertarik dengan materinya Bapak. Nah, kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan untuk menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa-siswa Bapak ini? Jadi semuanya aktif. Coba menurut Bapak. Sepertinya saya memang harus menggabungkan beberapa strategi tadi, Bu. Karena memang siswa yang di bagian depan ini, saya melihat mereka ini Bu belajar senangnya dengan banyak kegiatan. Seperti dengan menggunakan fisik, ya Bu ya, apakah menggambar, bertepuk tangan dan lain sebagainya. Nah, intinya mereka ini memang aktif untuk bergerak, Bu. Iya. Namun siswa yang di belakang ini saya melihatnya lebih menyukai untuk lebih santai dan mereka lebih fokus untuk mendengar ceramah dari Bapaknya. Ceramah. Jadi ketika saya ceramah mereka tuh asik aja seperti itu. Nah, maka saya merasa ini harus mungkin dikolaborasikan mungkin Bu Asni ya. Oh iya. Strategi ini ya, dalam satu waktu saya harus mampu menghadirkan strategi-strategi ini yang tadi itu Ibu, yang sesuai dengan gaya belajar tadi. Mungkin seperti itu Bu. Iya. Berarti Pak, betul sekali itu Pak. Jadi dari pendapat itu tadi, berarti ini bisa dikatakan pembelajaran berdiferensiasi nih Pak. Anak Bapak tadi yang fokus dia, nggak ribut dia kalau waktu Bapak menerangkan. Berarti bisa jadi anak itu audio, kemudian untuk yang tadi mendengarkan itu berarti ini pembelajaran berdiferensiasi berarti ini Pak. Ada 3 aspek bisa Bapak bisa jadi diferensiasinya di konten, produk maupun proses. Nah, jadi sekarang rencana strategi Bapak untuk menyelesaikan masalah ini apa ini Pak? Sesuai dengan yang Bapak ceritakan tadi. Pembelajaran berdiferensiasi tadi. Baik Bu, tentu saja saya harus membaca literatur lebih jauh lagi Bu tentang diferensiasi ini. Memang ini sangat menantang bagi saya Bu, karena ini memang menyangkut dengan
problem, masalah yang saya hadapi sebagai guru di kelas bersama anak-anak, dan ini Ibu sampaikan juga tentang berdiferensiasi. Tentu ini menjadi menarik tadi Ibu sampaikan dari konten, produk, atau di proses. Nah, sementara saya masih awal mendengar kalimat atau strategi ini, maka saya pertama-tama tentu ingin mencari tahu apakah nanti melalui siswa saya beri soal melalui link untuk mengelompokkan dulu Ibu ya, gaya-gaya belajar siswa itu tadi, kinestetik tadi dan lain sebagainya Bu. Nah, rencananya juga nanti ketika saya memang betul-betul sudah memahami tentang berdiferensiasi ini, maka saya akan mencoba Bu untuk merancang sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran, insya Allah nanti bagaimana supaya rencana pembelajaran yang saya rancang ini bisa mengcover kebutuhan siswa tadi. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, rencana yang sangat bagus nih, Pak. Ya. Nah, sekarang Bapak akan fokus berdiferensiasinya kira-kira pada aspek apa nih, Pak? Kalau tadi disampaikan ada 3, tapi kira-kira kalau ke salah satu saja itu apakah sudah masuk kepada diferensiasi itu, Bu? Atau harus ketiga? Iya, bisa Pak. Tidak mesti ketiga-tiganya, salah satu boleh. Mungkin saya lebih terbayang sekarang ini di aspek proses dan produk mungkin, Bu. Oh iya, bagus Pak. Bagus sekali. Jadi mengenai permasalahan Bapak selesai terkeluar dari pemikiran Bapak sendiri ya. Bapak akan seperti yang Bapak rencanakan awal. Bagus, sudah bagus ide-ide yang Bapak sampaikan dari awal, dibagi dulu anak, kemudian Bapak fokus ke diferensiasinya proses dan produk ya Pak ya. Itu dari istilahnya keluar sendiri setelah kita coaching ini ya Pak ya. Benar sekali. Kira-kira Pak, berapa lama rencana ini bisa diselesaikan nih Pak? Tentu ini sekitar minggu depan ini sudah harus saya laksanakan ini, karena memang harus direncanakan dengan baik ya Bu ya. Iya. Strategi dengan media yang harus disiapkan, karena bagaimana supaya kita sebagai guru bisa mengcover semua kebutuhan belajar siswa tadi, Bu. Iya, Pak. Baik, mantap ya Pak ya. Segini. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Itu kan istilahnya muncul dari permasalahan yang Bapak dapati di kelas. Kita berdiskusi, coaching sedikit, muncullah ide-ide yang rasa-rasanya akan insya Allah tujuan yang Bapak ingin sampaikan tercapai nantinya. Mantap sekali Pak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Terima kasih, Bu. Komitmen saya tentu saja bagaimana kita sebagai guru, Bu, harus bisa menghadirkan pembelajaran yang bisa menjangkau semua kebutuhan siswa. Karena memang siswa itu harus bisa mereka menikmati atau bersemangat ketika proses pembelajaran. Sehingga tidak ada siswa yang tidak hadir jiwa raganya, perasaannya di dalam kelas, karena masih tidak dapat kita sebagai guru dalam memenuhi kebutuhan mereka. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, keren semua. Hebat kali. Ya. Saya sangat mendukung Pak. Ya, kalau udah oke semua, kalau udah siap anak-anak itu semua tentu dengan diri dia sendiri, anak-anaknya sudah tak ada lagi yang dipikirkannya, fokus di dalam kelas. Jadi mudah-mudahan ini semua berjalan lancar
dan sesuai yang Bapak inginkan ya Pak. Kemudian Pak, Ya, bagaimana tindak lanjutnya lagi nih Pak? ya. Jangan sampai keinginan kita dalam memenuhi kebutuhan murid itu hanya ketika di awal saja. Artinya kita harus melaksanakan ini secara kontinu, Bu. Iya. Artinya jangan sampai ketika kita, ini saya sangat tertarik sekali dengan kata berdiferensiasi ini, bagaimana kita bisa menjangkau kebutuhan siswa. Jangan nanti selesai coaching ini, Iya. tiba-tiba minggu berikutnya, bulan berikutnya kita lengah lagi. Nah, tentu ini yang menjadi komitmen saya, Bu, bagaimana untuk tindak lanjut ini betul-betul bisa berkelanjutan, Bu. Dan ini juga tidak di saya saja, bahkan mungkin ini bisa juga sharing ke sesama guru lain, mungkin seperti itu, Bu. Oh, mantap, Pak. Jadi Pak, dari obrolan kita beberapa menit ini nih, coaching kita ini nih, apakah permasalahan yang kita bahas di awal tadi udah selesai kan jadinya nih Pak? Udah ada jalan terangnya nih Pak? Dari setelah kita coaching ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ide itu muncul aja ketika sharing coaching seperti ini. Iya. Ketika kita membahas bagaimana permasalahan dan solusinya juga memang harus kita sendiri yang menghadirkan dengan bantuan coach dari Ibu Asni tentunya. Dan tentu saja harapan kita, Bu, kita sebagai guru bisa menjangkau semua kebutuhan siswa. Gitu ya, Bu. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Amin. Semangat ya Pak ya. Allah, sama-sama Bu Asni. Semangat juga untuk Bu Asni. Oke, insyaallah. Hidup guru ya. Jaya. Ya, Pak. Ya, Bu. Terima kasih banyak atas waktu itu. Selesai. Oke. Kita refleksi lagi? Ya, boleh. Refleksi. Udah mantap lah, play refleksi. Direfleksi atau di stop atau lanjut saya yang tanya lagi ke Ibu? Tanya lagi. Masih sampai jam berapa kita? Ada di chat. Kita udah keluar dari grup tuh ya. Enggak, ini ada. Langsung aja. Jam 21.50. Apanya? Selesai kita? Waktu hingga 21.50. Tapi yang saya tadi udah 15 menit kan, maksimal 15 menit. Iya, maksimal 15 menit. Berapa menit Pak Apri tadi? Ya, sekitar 15 menit. Berarti kalau 21.50 banyak waktu kita lagi. Banyak lagi. Iya kan? Ya, Pak Apri dapat informasinya dari mana? Chat yang dikirim Bu Yani di room kita. Oh. Bukan. Jadi Pak Apri tidak keluar dari apa? Bukan room utama, room yang kita sekarang. Oh gitu ya. Coba tengok chat yang di room sekarang kita. Oh iya, waktu hingga 21.50. Berarti kita refleksi aja lah nih Pak. Mengenai Bapak tadi. Atau lanjut? Atau lanjut aja. Rekam, nanti baru kita refleksi ya. Nah, nanti hasil record ini kita cut nanti. Yang punya saya ambil gitu kan. Iya. Yang saya masukkan mungkin kita edit di Canva, boleh. Ya kan? Iya, untuk dimasuk ke tugas rukol ya. Rukol tadi. Oh boleh Pak. Jadi langsung aja ya Pak. 15 menit kan maksimal. Berarti Asni di 21.10 aja lah nanti ya. Ini jam Asni 21.08. 21.10 berarti 25. Oke. Tapi kayaknya masalah kita sama nih. Berdiferensiasi nih. Iya, enggak apa-apa lah ya Pak, gaya belajar ya Pak. Memang bertepatan pula dengan materi CGP kita ini kan, dan ini menjadi siap-siap untuk coaching ya Pak, seperti siap. Tentu menjadi menarik ya kan, kita ingin lebih mendalami tentang berdiferensiasi ini kan. Iya betul Pak. Jadi dengan latihan kemarin lalu tugas hari ini menjadikan kita
sedikit demi sedikit memahami tentang Mhm. diferensiasi ini, Bu. Iya iya, Pak. Jadi kita mulai aja nih, Pak. Udah jam? Oh, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Jadi nanti pas. Nanti ingatkan saya ya, Pak, kalau terkurang apa, nggak bisa pula kalau udah direkam ya. Nantilah saya tengok-tengok Nah, di ini nggak ingat tadi, Bu, 21.10. Kalau saya dari situ tadi nggak ingat ketika saya mulai tadi jam Oh, nggak Bapak cek tadi ya, Bapak mulai di mana ya? Oh, tapi nggak yang apa-apa lah. tapi yang jelas tadi Udah 15 lebih. menit maksimal kan. Maksimal, iya. Kalau Bu Asni panjang lah ceritanya nanti kan. Enggak lah, sama tuhnya permasalahan dari tengok. Kemarin waktu latihan nggak ini. Nggak apa-apa lah ya. Ayo kita mulai lah Pak. Nanti 21.10. Ya, sebentar lagi. Oke. Berarti Bapak Bapak coach. Saya coach ya. Coach ya. Ya. Oke. Assalamualaikum Bu Asni, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Memang harus sehat nih selalu insya Allah. Harus sehat, Iya. apalagi di tengah kesibukan di samping pendidikan guru penggerak. Sepertinya Bu Asni juga sibuk di sekolah. Saya melihat Ibu juga sebagai wakil di sekolah Ibu. Begitu Bu Iya, ya? betul. Iya. Kebetulan saya juga lagi kuliah juga nih, Pak. Masya Allah. Insya Allah lah. S2 Bu ya? Sehat-sehat. Iya, S2. Kemarin ada ditawarkan, lumayan lah menarik penawarannya. Wah, ini bisa kita bahas lebih lanjut nanti setelah Iya, boleh. coaching ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini Apa semangat, ceritanya, Pak? ya, semangat dari Bu Asni ini juga patut ini saya tiru. Baik, mohon maaf ini, mohon izin apakah mengganggu waktu Bu Asni karena saya ingin melakukan coaching ini pada Ibu, bercerita tentang bagaimana pembelajaran. Oh, enggak lah, Pak. Ini pun untuk istilahnya ada juga lah apanya ke saya ini, Pak. Enggak apa-apa nih, Pak. Oke, Saya artinya terima. kita di sini sharing. Iya, Walaupun mungkin saya lebih spesifiknya di SD, Bu iya, Asni mungkin di SMP ya, Bu Asni ya. iya, Tapi tentu saja ada persamaan-persamaan dari iya, uh, iya. ataupun mungkin ada perbedaan juga sedikit. Dan ini menjadi bahan bahan diskusi kita lah malam ini ya Bu Asni ya. Iya, benar Pak. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu Bu Asni. Ya, iya Pak. Malam ini tentu saja saya ingin bertanya ke Bu Asni. Bu Asni di SMP itu kalau boleh tahu ini ngajar kelas berapa nih Bu Asni? Saya ngajar kelas 7 Kumer Pak. 7 Kumer. Saya Iya. tahunya kalau 7 itu kelas 1 ya Bu ya? Iya, kalau di SMP kan lanjutan dari SD. SD Iya. sampai 6, SMP 7, 8, 9. Iya, benar sekali. Kami kebiasaannya di SD kelas 1 sampai 6. Rupanya berlanjut kalau di SMP kelas 7 sampai 9 Bu Asni ya. Asing rasanya angka 7 tuh ya Pak. Asing rasanya. Oh iya Pak. Kami sampaikan ke anak lanjut kelas 1 SMP. Begitu. Oh gitu ya Pak. Bukan kelas 7. Salah itu Pak. Kelas 1, kelas 7. Nah, ini tentu saja jadi jadi ilmu baru, pengetahuan baru bagi saya, ya Bu ya? Iya Pak, iya. Baik Bu Asni. Kira-kira Bu Asni mengajar di kelas 7 itu ini kan transisi nih Bu Asni ya dari SD. Iya. Ini tiba-tiba ini masuk anak ini ke SMP. Nah, tentu ini ada hal yang menarik ya Bu Asni. Ada hal yang menarik. Ini boleh bercerita. Apa yang menarik yang berjumpa dengan anak-anak SD yang baru masuk ke SMP ini Bu Asni? Iya, betul Pak. Anak SD ini masuk ke SMP itu Pak, memang
masih masa dia beralih itu. Karena di Beralih. SD dia dengan satu orang guru, mungkin guru olahraga, guru agama ya mungkin ya Pak ya. Kalau di Nah, SMP satu hari itu bisa 3, minimal 3 tuh kalau nggak salah saya Pak. kalau di SD Bu Asni lebih banyak ke guru kelasnya, Ya, satu guru. Satu Fokus guru. mungkin persentasi mungkin ke satu orang guru tuh 75 atau Ya, 60 ya Pak ya. ya benar. Jadi Mm-mm. seperti yang Bapak tanyakan tadi, apa kendala yang saya alami menghadapi anak-anak ini? Nah, apa Seperti ini kendala Pak, itu? ada di beberapa materi IPS yang di kelas 7 itu, ada anak istilahnya apa nih Pak? Apa misalnya saya kasih materi ini yang ribut. Ngasih materi peta contohnya kan, oh yang kelompok ini fokus dia. Nah, tapi tidak Kalau semua ribut Bu Asni ya. Ada gimana? sebagian ada yang fokus, Tapi tapi tidak sebagian banyak. ada yang ribut. Iya, Nah, tidak banyak. Ada beberapa orang. Itu yang menjadi kendala bagi saya, Pak. Apa rasa-rasanya ya yang membuat anak-anak ini istilahnya kalau kita sebagai guru, misalnya kalau saya nerangkan misalnya kan Pak, wah semuanya fokus gitu. Nanti ada 2 atau sampai 5 orang lah, nggak istilahnya melihat ke depan pun tidak, gitu Pak. Nah, tetapi misalnya saya menampilkan video, oh yang ribut tadi tuh nggak apa Pak, fokus dia, gitu Pak. Itulah masalahnya ya Pak. Bagaimanalah caranya itu yang permasalahan yang saya hadapi sekarang Pak. Gitu Pak. berarti Bu Asni Ya, pada dasarnya anak ini memang apa namanya? Anak itu tidak sama. Ya iya Bu Asni. Tidak iya sama. iya Jadi anak itu tidak bisa kita samakan. Ya Bu Asni ya. Tidak iya bisa. iya. Kita menganggap misalnya kita nih metode ceramah, asik aja kita berceramah Bu Asni. Iya iya betul. Kita anggap anak itu senang aja semua mendengarkan ceramah kita. Begitu kan Bu Asni? Kita Iya Pak. anggapan kita ini yang kadang keliru kan? Iya Atau Pak. juga kita rasa kita sudah hebat IT. Nah, kita putarkan video segala macam pakai proyektor segala macam. Malah tidur dia nanti kan Nah, Pak. bisa saja dia tidur ya Iya. Bu Asni mungkin dengan anggapan kita tadi Mm-mm. mereka kita anggap ini pasti senang mereka. Enggak. Rupanya enggak Bu Asni. Belum tentu. Iya, belum tentu. Nah, jadi seperti yang Ibu Asni ceritakan kendalanya tadi, Iya Pak. sepertinya ini kita harus pahami dari kebutuhan siswa tadi. Dari kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Betul nggak Bu Asni? Betul Pak. Iya betul sekali Pak. Kebutuhan siswa ini kan tentu kaitannya nanti erat dengan gaya belajar. Iya Pak. Gaya belajar. Nah, iya ya Pak. Jadi, iya kan? Nah, jadi ini kan berkaitan dia. Kita anggap semua mereka sama, tidak boleh. Rupanya mereka kebutuhannya berbeda. Nah, jadi menurut Ibu ini, ketika kita diskusi ini, apa nanti tujuan yang nanti mungkin bisa Ibu sampaikan dari diskusi kita ini, Bu? Kira-kira. Jadi intinya seperti ini aja lah Pak. Kita saling cerita. Boleh. Bapak menggali permasalahan saya ini. Mungkin dari cerita kita nanti apa masalah saya tadi ini nih akan terpecahkan Pak. Anak-anak akan nyaman semuanya, kalau bisa 100%-nya itu menyaksikan, melakukan apa yang hendak akan mencapai tujuan dari pembelajaran saya di kelas itu Pak. Insya Allah itu berarti. Itu yang saya inginkan. Mengatasi masalah saya ini Pak. Iya benar. Semangat dia untuk aktif atau apa. Pokoknya 100% dia mengikuti kegiatan PPM saya Pak. Tujuan
Bu Asni sangat mulia sekali. Alhamdulillah. Karena memang intinya kita sebagai guru ingin anak kita itu bagaimana dia bersemangatnya, Bu, ya. Iya Aktif betul, Pak. dia, mau dia berbuat di kelas, mendengarkan Iya. kita dan lain sebagainya. Nah, lalu ya Bu Asni, saya juga ingin bertanya, kira-kira apa nih yang bisa membuat siswa itu untuk yang Ibu sampaikan, mau dia mendengarkan tadi, Hmm. mau dia bersemangat tadi, Bu Asni. Mm-mm. Kita ingin 100% tadi atau sekian persen ingin anak itu mengerti. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana apa namanya cara membuat mereka itu bisa mengikuti Bu belajar di kelas. Kira-kira gimana, Bu? Iya. Gini Pak, seperti juga yang saya jelaskan tadi, jadi saya ini rasanya menemukan nih titik terangnya Pak. Berarti siswa saya di kelas itu tuh berarti ada istilahnya yang sudah kita pelajari mengenai pembelajaran ini. Ada anak yang visual, auditori, kemudian kinestetik. Ya. Yang istilahnya kalau saya ceramah ada anak yang tidur dia kadang malahan Pak. Berarti dia mungkin anak yang di gaya belajar mungkin kinestetik dia Iya. mungkin. Bisa jadi berarti ini mungkin saya awalnya itu mungkin saya lakukan mendata mungkin harus kerjasama saya dengan guru BK nih mungkin ya Pak ya. Oh Anak gitu. nih di bagian yang mana dia? Di aspek mana dia? Atau dia di audiovisual, audiotori, visual, atau kinestetik. Jadi saya nanti di kelas mempersiapkan tidak hanya untuk satu saja. Bisa saja nanti setelah saya tahu, oh si A, si B, si ini visual. Berarti nanti mungkin materi atau konten saya nanti bisa berbentuk video atau dia pokoknya yang mendukung dengan kira-kira dari hasil dengan BK tadi kan udah tahu anak-anak itu. Berarti saya harus menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Benar, benar, benar. Tadi ada yang mungkin harus harus dikelompokkan dulu, Bu, ya. Iya, betul. Mana anak-anaknya yang lebih dominan ke gaya belajar yang ini, gaya belajar yang ini. Betul, bagus sekali itu, Bu. Bagus. Memang harus dikelompokkan dulu. Nah, jadi berarti nanti Bu Asni harus mampu membuat anak-anak ini setelah mereka dikelompokkan, Bu Asni harus bisa memberikan materi dan strategi yang sesuai nanti ya, Bu Asni ya. Iya, Pak. Sesuai istilahnya kalau dia di kinestetik, berarti saya menyiapkan materi yang istilahnya istilahnya mengundang mereka untuk bekerja. Tapi tak lepas dari tujuan kita, pembelajaran tujuan kita. Misalnya kalau dia, seperti yang tadi lah Pak, berarti saya harus mempersiapkan bahan untuk anak kita, kinestetik, audio, kemudian kinestetik dan visual tadi Pak. Diferensiasi lah Pak itu. Oke. Ya, Pak. Benar sekali Pak. Nah, memang inilah yang dinamakan dengan pembelajaran diferensiasi itu. Dan diferensiasi ini sama-sama kita tahu tadi juga bahwa ada di aspek kontennya atau di produknya, dan di prosesnya. Nah, itu pembelajaran yang strategi yang nanti Bu Asni sampaikan juga harus mencakup ke salah satu dari ini. Kira-kira lebih dominan ke aspek mana nanti nih Bu Asni? Sepertinya proses dan konten ini ya Pak. Proses ya Bu Asni. Semangat dia belajar ya Pak. Ya. Oke Pak. Berarti dari proses ini nanti apakah dari media ya mungkin ya Bu Asni ya? Proses tuh di kegiatan di dalam itu Pak. Kalau mungkin dari konten mungkin materi-materi nanti saya diapakan ke berbentuk sesuai
Kebutuhan anak lah, Pak. Oke, bagus Bu Asni. Iya, Tentu Pak. ini harus direncanakan dengan matang Bu Asni, dengan Iya, insyaallah. baik. Kira-kira ini kapan nih akan dilaksanakan atau butuh berapa waktu ini untuk persiapan ini? Ini langsung action aja Pak, nggak dapat di semester ini, di semester besok. Penting sekarang kita susun, Ya, bicara dengan guru BK, nanti action gimana mananya Pak. Dapat hasil langsung kita action. Nah gitu Pak. Insya Allah. Ini udah jangan, muncul sendiri deh. Gitu jangan, Pak. ya, jangan sampai hanya banyak bicara tak berbuat Iya, ya Bu Asni ya. siap Pak. Kita sudah terpikir, ada ide, Iya, rencana-rencananya, action, gitu Bu iya. Asni ya. Iya insya Allah Pak. Mudah-mudahan berhasil Bu Asni. Amin. Makasih Pak. Lalu tentu ada komitmen nanti Bu Asni. Oh Ada komitmen, komitmen dari iya. Bu Asni. Iya, Kira-kira kalau komitmen saya, kalau istilahnya ini kan dah tahu nih masalah saya ini yang membuat saya suntuk seperti ini. Oh ini jalannya. Saya bagi-bagi anak-anak itu diferensiasi. Tentunya komitmen saya melanjutkannya seterusnya Insya Allah untuk luar anak-anak, biasa. untuk demi anak bangsa ya Pak. Luar Insya Allah biasa. Pak. Saya sangat mendukung. Karena Iya, saya juga sangat tertantang rasanya. iya, Mudah-mudahan apa namanya perencanaannya yang bagus, actionnya jauh lebih bagus daripada iya. ini Insya harapan Allah saya. Pak. Nah, dari obrolan kita ini Bu Asni, Iya apa Pak. sudah terjawab kira-kira kegelisahan Alhamdulillah problem Pak. atau problem yang dialami Bu Asni ini? Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak. Makasih banyak ya Pak, Ya, sudah membantu. ya Akhirnya muncul sebenarnya ide itu ya Pak. saya enggak, apa namanya, saya tidak menjawab, apa dari solusi itu. Memang itu muncul sendiri dari Bu Asni, karena Iya, Bu Asni yang, apa namanya, mengalami mengalami, yang ini action-nya ya Pak. kita sebut dengan refleksi tadi ya Bu Asni. Bu Iya Asni yang betul Pak. mengalami, kita berefleksi, "Loh, kita mengajar seperti ini, kelemahan kita di mana?" Kita tahu celah kelemahan kita, Iya Pak. rupanya solusinya ini. Solusinya ini yang muncul dari Bu Asni sendiri, karena Bu Asni yang memang bergelut setiap hari dengan anak, tahu bagaimana proses perkembangan anak. Begitu Bu Asni. Iya Pak, makasih banyak Pak. Yuk, sama-sama Bu Asni. Alhamdulillah. Sukses, sukses selalu ya Pak. Sama-sama sukses Bu Asni. Mudah-mudahan lancar juga pendidikan guru penggerak kita ini Bu Asni. Insya Insyaallah. Allah amin. 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 Sepertinya sudah pas di 2127 Bu Asni. Iya Alhamdulillah. Oke Pak, makasih banyak. Berarti ini selesai nih ya. Berarti ini sudah anggap kita lewat 30, 20 menit lagi. Kita refleksi. Nah, baru kita refleksi 20 menit lagi. Iya. Ada soalnya tadi Bu Asni. Ada soal. Soalnya tadi di mana tadi ya? Oh ini yang di screenshot ini, rubrik penilaian. Tuh. Coba ya Pak. Nah, Tunggu dulu Asni buka nih dulu. Ada Asni screenshot rubrik penilaian kan? Iya Pak. itu rubrik penilaian itu Pertanyaan yang mana Pak? untuk refleksi itu nggak ada. Entah ya. Ya berapa jam lagi Subi? Sabar anak Bapak. Iya. Itu masih berarti ya? Bukan yang itu rasanya Bu Asni. Ada tadi kalau rubrik ini kan Fasil nanti nih yang menilai kita berdasarkan rubrik bagaimana kita. Begitu. Tadi pertanyaan, bukan pertanyaan tadi Pak. Lu apa yang lupa nge-screenshot?
Ini yang terscreenshotnya, Pak. Enggak jelas pula. Jelas nih, Pak. Oh itu. Ya itu apa ini? Rubrik nih ya. Rubrik nih. Ini yang rubrik tuh. Enggak ya, Pak. Ini, Pak. Mendengar aktif. Sisi ruang kolaborasi. Bebas dari Bukannya ini rubrik nanti Bukan yang ini. dinilai oleh Fasil terhadap Bukan tugas ini. kita. Maksudnya kalau yang rubrik. Jadi enggak ada tahu pula tadi. Nah. Apa pertanyaannya tadi rasanya? Nah, tunggu saya ada screenshot di proses. Tunggu saya coba set. Nampak kok? Nampak kok? Yang mana? Oh nih. Nggak bisa dibesarkan lagi nih. Sekarang di zoom, Pak. Nah, nampak ini tadi yang Asni share, Pak. Oh ini. Ini instruksi kita coaching. Oh iya. Iya, enggak ada. Ah ini. Ya enggak. Jadi Ini skenario pembelajaran Bu Yeni. Enggak ada soal. Kita habis ini berarti refleksi katanya. Bagaimana refleksi. coaching kita. Di mana refleksi itu? Di sini juga. Kita berdua aja. Iya. Kita bahas berdua aja. Oh ya, oke. Nah. Silakan. Tuh coba tengok di apa tuh dulu, Pak. Yang di jadwal Bu Yeni itu. Skenario pembelajaran kita tuh. Ada enggak refleksi? Kita pokoknya yang coaching kan 15 menit kan? 15 kan setengah jam. Maka iya. selesai kita di 9.30 nih. Iya. Mana coba tengok di skenario pembelajaran Bu Yeni. Udah nampak? Enggak. Apa yang nampak tampilan share saya? Nggak ada? Apa file Bapak? Jadi Pak Apri bisa integrasi Pak. Itu kan tipe nilai. Ada 6 orang. Nilai. Asni kan 4B Asni di tahun ini. Berarti enggak perlu buat dupa lagi. Tinggal integrasi aja. Minta tolong sama Pak Suherman. Bapak sama siapa? Iya, sama beliau. Oh. Bapak apalah pangkat? Lampe, C? Masih di bawah Bu Asni satu. Oh, mantap. Masih muda. Bisa 4D besok. Mananya? Yang apa tadi? Skenario tadi? Nah, itu yang nggak bisa dihindari kalau lagi kucing gitu ya. Lem biru lah dah. Memang lah. Kan baru terima sertifikasi. Nah. Lah, habis lah Bu Asni. Lah, habis lah. Nampak Bu Asni? Masih file loh. Ya, di screenshot ya. Kirim WA ya. File. Nggak nampak ya. Oh, berarti Itu. oke. Tadi tadi ada nampak skenario pembelajaran tadi. Nah. Oh. Ini yang nampak. Iya. File. File ya. Berarti kliknya itu
dos atau protect. Kami ke Kampar tadi makan durian. Rumah Bu Kepsek SMP berapa? Batu Belah. Mantap. Musim tuh. Iya, musim durian. Kok ada kebun. Kepsek habis upacara diajak ke situ. Makan durian gratis. Mantap. Nampak status Nur Sadi kan. Langsung Apa nak ada kebun durian nah? ada. Gimana nih kalau kita ingin share semuanya, misal saya berpindah dari ini ke sini, nampak juga, kayak gitu maksudnya kan? Seluruhnya nak, share window-nya nak. Window ya, itu ada share. Window. Window, klik mana yang Bapak klik, nampak sama Asni itu. Ya udah. Nah, nih yang Enggak juga dong. Nah, ada, Lah, ada. lah coba. Ini, Lah, baru nampak tuh. ini skenario. Iya. Apa nak nampak lah. Cuma tuh. Baru nampak. Penyambutan praktek coaching, pengisian lembar refleksi diri coaching. Oh enggak doh Pak, berarti enggak ada refleksi doh Pak. Praktek coaching 30 menit kan? Tapi kok Jelas. waktunya kok? Iyalah Pak, berarti ada yang mau diisi Pak. Pengisian lembar refleksi dari coaching, penyampaian hasil refleksi dari diri coaching. Lupa tadi mungkin kita screenshot nih. Tiga 30, 40, 50, 60. Iya ya. Nggak ada Bapak screenshot loh? Itulah tadi saya merasa tadi ada yang Ada diisi? refleksi tadi, tapi tidak ter-screenshot. Ini udah semua screenshot yang saya buat nih. Yang penting enggak terapo. Berhenti tadi di rubrik. Tanya Iren, mau tanya Iren. Gabung ke grup utama juga lagi. Oh iya ya. Gabung aja lah nak. Mana tahu. Segan pula awak nanya nak. Salah ya. Tunggu. Ada ya. Ren. Oh Ren. Minta kakak lembar pengisian apa tuh Ren? Yang mana? Yang pengisian refleksi dari diri coaching? Ada? Iya. Ambil dari LMS yang semalam nggak? Oh LMS yang semalam. Iya, sama aja Nyo, yang latihan. Judulnya aja ganti. Semalam kan latihan coaching. Ini ganti aja praktek coaching. Oh gitu. Yang mana nyu tuh Ren? Pak Fri? Buka ini yang semalam. Ya, apa? Ruang rukol sesi latihan. Rukol sesi latihan. Iren udah siap dah? Sampai di bawahnya. Ini lagi buat refleksi. Oh buat refleksi. Pantaslah. Oh, yang ini. Ada Pak? Unduh lembar refleksi. Unduh lembaran refleksi. Oh iya, ada. Ayolah. Makasih ya Ren. Oke, sama Kak. Assalamualaikum. Refleksi kami Bu, lagi Bu. Belum Ibu. Enggak dengar suara Asni berarti ya? Ya, aktifkan di ruang Maaf Bu, kami belum ya Bu. Kelompok 3. Lagi istirahat. Iya Bu, makasih Bu.
Saya buka lagi formatnya dulu bos nih. Oh ini Karena dia nah. Tabel tuh kan. Pak Fri. Pak Fri. Pak Fri. Pak Fri. ya bos nih. Nah, itu ada tuh kan. Gimana? Gimana cara mengisinya? Tuh, bos. Refleksi apa? Pak Fri. Jadi ngisinya tuh kayak mana? Bersamo, samo jawabannya atau gimana tuh? Misi yang mana nih? Yang Kok tunggu ya. belum berhasil dibuka nih. Kok lem biru lah kan baru dapet sertifikasi. Ah tuh. Nampak tuh? Nah, tuh. Lagi loading. Masih loading. Lah. Nah tuh. Si pakai mana tuh Pak? Masing-masing atau bersamaan gitu kan? Iya. Nama CGP. Refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Komitmen waktu ya kan? Langsung tulis saja dulu satu dulu Bu, satu Ah berdua. iya. Kalau diminta. Nanti kalau diminta tinggal copy paste ya. Iya. Satu. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Kecepatan waktu tadi kan. Tunggu dulu. Yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah ketepatan waktu. Iya. Waktu. Dan nomor 2 lah langsung nak. Langsung 2. 2. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu ditingkatkan adalah Yang masih perlu ditingkatkan adalah kalau menurut saya mungkin tadi Bu pertanyaan dari saya juga mungkin belum begitu spesifik. Apa bahasanya itu? Artinya memang sebagai coach itu memang harus bisa menggali tapi bukan dengan memberitahu gitu ya. Iya. Nah, itu apa bahasanya tuh Mas? Yang masih perlu ditingkatkan adalah Gimana tuh? Cara bertanya, ya, cara menggali. Nah, cara menggali apa potensi, cara menggali potensi coaching. Iya, yang masih perlu ditingkatkan adalah
cara coach memberikan pertanyaan cara coach coach oh, coach AC oke coach memberi pertanyaan. memberi pertanyaan yang dapat menggali potensi coach. Menggali potensi coach. Coach. Kalau yang pertama tadi coach ada enggak? Nah, coach. Iya kan? Cara coach. Coach ini kan? Nah, coach. Oh, what? Pakai E kan? Nah, E2. E. Nah, ya. Kalau yang di atas tadi nggak pakai E, coach saja ya? Coach saja, nggak pakai E. Nah, cara coach. Nah, 3. 3 apa? Ini dia. Gimana supaya kita tetap dalam dalam hadir apa yang dapat Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present? Fokus kan? Fokus dan memang tidak boleh ada yang memulai bercerita. Iya. Fokus dan tidak ada yang memulai cerita. Memulai cerita di luar konteks. Di luar konteks. Konteks coaching ya. Konteks coaching. Memang harus menahan diri, kadang terpancing ya. Pasti terpancing, apalagi besok kita ada tugas dengan guru kadang. Iya, masuk deh. Nah, ini kan. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatnya? Terus belajar, Nak. Terus belajar. Mengasah keterampilan. Terus belajar, mengasah keterampilan. Dah. Boleh ditambah? Udah lah tuh. Keterampilan dan tuliskan umpan balik dari coach Anda. Tuliskan umpan balik dari coach. Berarti masing-masing. Masing-masing waktu itu. Udah, lanjut dulu. Lanjutlah dulu. Lanjut dulu. Nanti saya buat nanti. Tapi nanti kalau memang diminta satu nanti ini aja. Nanti yang menjawab. Langsung aja lah jawab. Apa nih? Anggaplah. Ini mungkin dari saya. Kan? Ya. Tulis umpan balik coach ya. Umpan balik. Teman-teman saya buat. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Itulah yang dijawab. Pak. Pertanyaan, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Misalnya Asni lah nih. Kalau itu apa namanya, perasaan kita itu lebih ini apa namanya, lebih terbuka, lebih berkurang masalah itu perasaan. Lebih berkurang masalah. Baru dengan yang alami. Perasaan saya lebih masalah yang saya alami berkurang gitu ya. Masalah yang saya alami berkurang setelah di coaching. Padahal itu baru bercerita gitu kan? Iya, apalagi apa ya? Apalagi sudah memang betul dilakukan action misalnya kan? Coaching. Perasaan saya masalah yang saya alami berkurang setelah di coaching. Lebih apa kan?
lebih tenang, lebih tenang, dan menemukan solusi. solusi sendiri, gitu kan? Ya. Solusi dari diri sendiri berkat Ya, di coaching gitu. berkat coaching. Berkat kuah nak, Berkat. Wah, boleh. ya kan? Masalah yang saya alami berkurang setelah di coaching, lebih tenang dan menemukan solusi dari diri sendiri berkat dari kuah. Coach, ya kan? Coach. Nah, berkat di quote. Apa kok Pak? Solusi Berkat. dari diri sendiri berkat di coaching gitu aja lah nak Pak. Berkat. Ya. Ya Bu. Dah, habis dah waktunya. Dah. Seven. Tempatnya udah mau di stop. Berarti awak keluar dari rumah ya. 2.3. Oke, keluar ya Pak. Ya, boleh. Kasih ya Pak. Assalamualaikum. Ya.